Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآبائه وأمه وأولاده وذريته وآل البيت الكرام وخصوصا إلى شيخ جمال الدين جلال بن كمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وعلى خصوصا إلى سيدنا البهداني رضي الله وخصوصا إلى مؤسسنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para jamaah Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sami nggih alhamdulillah tansah pinaringan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmani maupun rohani, diringankan kaki kita untuk menuju Masjid At-Taubah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan apa yang sampun kita lampahi sedaya ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kula panjenengan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggih, monggo niki masuk di bulan Muharram, nggih, masuk tahun baru Islam, nggih, di mana bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard min arba'atun hurum. Nggih, terus ketika Allah Subhanahu wa taala nggih menciptakan langit dan bumi ini, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya ada bulan Muharram. Apa 4 bulan itu? Pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat dikatakan bulan Rajab, wakila bulan Sya'ban. Nggih. Terus 4 bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bulan ini dikatakan bulan haram? Nggih. Menurut Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tafsirah mengatakan bahwasanya karena bulan Muharram ini bulan yang mempunyai derajat yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan dan konflik di bulan Muharram ini. Nggih. Termasuk di dalam Imam Al-Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razinya mengatakan bahwasanya setiap perbuatan maksiat di bulan haram akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat, dan begitu pula sebaliknya perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi karena bulan Muharram ini bulan yang mulia, nggih, maka kula panjenengan sami monggo sareng-sareng ditingkatkan amal ibadahnya, karena akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari bulan-bulan yang lain. Nggih, niku kanten apa? Karena di dalam bulan Muharram juga ada namanya hari yang istimewa atau yang dinamakan hari Asyura atau hari yang ke-10 di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Nggih. Dan di sana kalau panjenengan sami disunahkan untuk puasa. Di dalam kitab nggih Syarah Muslim nggih Imam An-Nawawi menjelaskan sebuah hadis riwayat Imam Muslim ini asal muasal daripada disunahkan untuk puasa di bulan Asyura. Napa niku? Nggih. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, nggih. Ketika Rasulullah SAW hadir di kota Madinah, terus beliau menjumpai kaum Nasrani, menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Kemudian mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa mereka berpuasa di hari Asyura? Mereka menjawab bahwasanya di hari ini, di bulan Asyura ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Makanya untuk menghormati itu, nggih, orang Nasrani, orang Yahudi di sana berpuasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh untuk berpuasa di hari Asyura. Dalam riwayat lain, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, insya Allah tahun depan kita akan berpuasa di hari yang ke-9, untuk menyelisihi daripada orang Yahudi.
Nggih. Inilah awal daripada kita disunahkannya untuk berpuasa di bulan Muharram. Nggih, berpuasa bulan Muharram di hari Tasyu'a atau hari Asyura. Sing repot kan saiki. Repotnya napa? Sijine si tanggal dinten Selasa, dina Rebo. Oke kan? Satu ini tanggal 16, siji ini ngomongno tanggal 17. Monggo panjenengan tumut pundi. Terus kados riyaya niku lho nggih. Riyaya nek sing riyaya dina iki, nek riyaya dina iki. Nggih. Lek sampean mantep tanggal sijine iku dina Selasa, maka disunahkan kalau panjenengan puasa pada hari Rabu dan Kamis. Nggih, Rebune poso Tasu'a, Kamis poso Asyura. Lek sampean mantepe tanggal siji iku dina Rebu, berarti sampean poso Asyura nih dina Jumat, Kamis poso Tasu'a. Wis ngoten mawon, gak usah repot-repot. Nggih. Apa poso 3 dina Rebu, Kamis, Jumat. Poso sedina gurung karuan apa nek poso 3 dina. Nggih. Itu nggih di dalam bulan Muharram. Nggih, monggo panjenengan pilih mawon posone dinten napa ta, monggo terserah panjenengan. Lah di bulan haram ini nggih ngapunten bahwasanya wong nikah itu gak koyo padha pada bulan Dzulhijjah. Nggih, lek wingi besaran akeh wong nikah. Lek bulan Muharram atau bulan Suro jarang wong duwe gawe. Nggih. Padahal tidak ada keharaman kalau panjenengan untuk mengadakan suatu acara, mau pesta, mau dan sebagainya. Cuma ngapunten nggih, keranten wong Indonesia niki termasuk orang-orang yang tepo seliroe gede. Nggih, tepo seliroe gede, maka tidak mengadakan acara pesta. Karena apa? Karena di bulan Asyura ini, di bulan Muharram ini, tepat di tanggal 10 Asyura, cucu Rasulullah SAW Sayyidina Husain nggih meninggal dunia, kepalanya dipenggal di Karbala. Oleh karena untuk menghormati itu, wong Jawa, wong Islam di Indonesia khususnya tidak mengadakan pesta. Gak pantas ngadakno pesta ketika ahlul baiti Rasulullah ada yang meninggal dunia. Nggih. Terus lek wong Jawa dhisik ngapunten, budaya orang-orang Indonesia dahulu di bulan Syuro ini adalah waktu untuk bermuhasabah diri. Nggih, waktunya untuk bermuhasabah diri sebagai tahun baru. Maka kalau panjenengan sami sarang-sarang juga bermuhasabah diri. Tidak hanya tahun baru Masehi aja, tapi termasuk tahun baru Hijriah kalau panjenengan tetap harus bermuhasabah diri. Kenten napa? Terus Abu Sulaiman dalam kitab Hilyatul Auliya mengatakan, mangkana yaumu misla amsi fawa fi nuqsanin. Barang siapa yang hari ini keadaannya masih sama dengan yang kemarin, maka ia dalam keadaan kurang baik atau dalam rangka kerugian. Waktunya bermuhasabah diri. Karena apa? Gini jarake antara Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini kan berdekatan. Gak usah ngitung 1 tahun yang lalu, sampai bandingno bulan ini dengan 3 bulan yang lalu, ibadah kula panjenengan sami sik padha apa akeh kurangi. Ngoten mawon, gak usah ngitung tahunnya lalu, sampai ngitung mungkin bu seminggu yang lalu, bu 1 hari yang lalu atau 3 yang lalu, sampai persani awak kula panjenengan sedaya dipersani dewi-dewi, apakah hari ini, bulan ini, minggu ini kita itu lebih baik dari hari yang kemarin. Lek podo-podo berarti kalau panjenengan sami dalam keadaan orang yang rugi. Napa maneh lebih jelek. Kalau kita dalam keadaan lebih jelek, maka kalau panjenengan sami termasuk orang yang zalim kepada diri sendiri.
Nggih, terus ngoten kenapa orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia khususnya di bulan Muharram tidak melaksanakan atau di bulan Syuro tidak melaksanakan suatu pesta ataupun perayaan yang lain karena itu. Nggih, bukan ada larangan dan sebagainya. Karena bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beke ana wong sing gak percaya mbek ngono-ngono iku terus ngadakno pesta nggih monggo mboten napa-napa karena niki napa keyakinan mawon. Nggih. Pun masuk dalam bab kitab Lubabul Hadis bab yang ke-5 khamisu wal isruna bab yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wa isruna utawi bab kang kaping 5 lan 20 berarti 25 atau bab yang ke-11. Fi fadilati nikah ikut tetap yang dalam nerangake keutamaan ini nikah. Nggih. Karena nikah itu termasuk perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sabagana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tazwiju utawi nikah atau kawin iku barokatun iku berkah. Wal waladu utawi anak rahmatun iku rahmat. Nggih. Anak itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa akrimu moko padha mulyaake sira kabeh ing pira-pira auladakum ing pira-pira anak ira kabeh. Fa inna karamatal auladi sahtuhune nggih mulyaake pira-pira anak ibadatun iku ibadah. Nggih. Dados hadis yang pertama mengatakan bahwasanya menikah adalah barokah atau berkah, nggih. Dan anak-anak kula panjenengan sami merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sami diperintah oleh Allah Rasulullah SAW untuk memuliakan anak. Sebab memuliakan anak itu adalah ibadah. Sebab anak termasuk titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kula panjenengan sami dados anak yang soleh soleha, kula panjenengan sami pasti seneng. Nggih, sebab ada harapan, nggih, ada harapan. Termasuk salah satu nggih amal yang tidak putus adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Makanya kalau panjenengan sami dawuh Rasulullah dikengken mulyakno anak. Dikengken mulyakno anak itu bukan berarti diujo-ujo mboten. Dididik yang baik, disekolahkan yang baik. Nggih, tidak dimanja mboten benten. Jadi dimuliakan itu supados napa supados anak kula panjenengan sami dados anak yang soleh soleha, bisa dibanggakan, bisa nulung kula panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak yang soleh adalah salah satu amal jariah yang tidak akan putus ketika kula panjenengan sami meninggalkan dunia ini. Makanya Rasulullah nganjurna kula panjenengan sedaya untuk menikah, untuk punya anak dan mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Supados napa? Supados anak kula panjenengan sami dados anak yang soleh soleha. Nggih. Niku hadis yang pertama. Nggih, hadis yang pertama. Tentang fadilahnya kula panjenengan sami kenapa harus menikah. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu utawi nikah sunnati iku sunai ingsun. Faman raghiba maka utawi sapa wonge iku gedhing sapa man an sunnati saking sunah ingsun, falaisa minni maka ora ana sapa man minni iku saking ingsun. Lek bahasa Indonesia gini, nikah itu adalah ajaranku, sunnahku. Maka siapa yang tidak menghendaki untuk menerapkan ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Nggih.
Jadi sunah niku sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, monggo kula panjenengan sami diperintah untuk menikah, disunahkan untuk menikah, termasuk nggih, termasuk nikah niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nur dikatakan wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Nggih, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Nggih. Terus ketika kula panjenengan sami nggih ngapunten, mungkin saiki wis kabeh, mungkin putra-putri kita yang sudah punya kemampuan nggih, punya kemampuan, sudah besar, sudah dipandang perlu untuk menikah, monggo segera dinikahkan. Karena di situ ada barokah, dan nikah itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kula panjenengan sami ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih mengawinkan seorang sahabat yang sahabat itu tidak punya apa-apa. Bahkan mas kawinnya walau khatama min hadidin, walaupun mas kawinnya itu cincin dari besi. Nggih. Walaupun khatama min hadidin, nggih, walaupun mas kawinnya itu dari besi, cincin dari besi. Pun hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al harairu utawi pira-pira wong wadon merdeka, salahul baiti iku dadi kebagusane omah, wal ima'u utawi pira budak wadon fasadul baiti iku dadi karusakane omah. Maksudnya apa? Wanita-wanita merdeka itu menjadi kemaslahatan rumah. Nggih. Ketika wanita-wanita itu nggih yang kita nikahi termasuk wanita yang soleh-solehah, wanita yang soleha, maka akan menjadi kebagusan rumah tangga kita, termasuk anak kula panjenengan sedaya. Nggih, termasuk anak kula panjenengan sedaya. Lah di dalam hadis yang ketiga ini, wal ima'u fasadul baiti, sedangkan budak perempuan itu termasuk kerusakane omah. Maksudnya gimana? Ini dalam kitab Tangkul Qaul nggih dikatakan, Al-Munawi menjelaskan, karena wanita budak itu tidak punya rasa malu dan tidak punya kekhawatiran terhadap nama baik mereka. Iki budak di zaman dulu, sekarang wis gak ono budak. Nggih, ndak ada budak seperti ini. Nggih, makane kalau panjenengan syukur nggih, harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup di zaman yang sekarang ini enggak ono perbudakan nggih. Tidak ada perbudakan seperti zaman dahulu, budak dibebas dijual, dibelikan kepada siapa, kepada majikannya dan sebagainya. Hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong aroda iku ngresakake sapa man ayal qa ing nyinta ketemu sapa man Allah ing Allah tahiran hali suci, mutahiran tur den suciake, falyatawajjad moko becik kawin sapa man al haraira ing wong wadon merdeka. Artinya gini, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan disucikan saking nopo? Saking kotoran-kotoran maknawi nggih. Hendaklah ia menikahi wanita yang merdeka nggih. Hendaklah wanita yang merdeka. Ini dawuh Rasulullah SAW ketika kalau panjenengan sami ingin ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan sucikan, maka kalau panjenengan sami nggih
terutama untuk laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka. Maksudnya makna suci niki napa sih? Di dalam hadis ini dikatakan terbebas dari dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Sebab ada dua hal yang bisa merusak keislaman seseorang atau keimanan seseorang. Yang pertama tentang masalah kemaluan atau disebut dengan syahwat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah perut. Adalah perut. Masalah perut, masalah duniawi. Ini dua hal yang bisa merusak keimanan seseorang. Dikatakan kemaluan atau syahwat itu dan duniawi itu bisa merusak keimanan seseorang. Kenapa kalau panjenengan sami laki diperintah oleh Rasulullah untuk menikahi perempuan-perempuan yang merdeka? Sebab dengan mengawini mereka, dengan menikahi mereka itu bisa lebih membantu untuk menjaga diri daripada menggauli wanita hamba sahaya. Niki maksudnya niku ngoten niku. Terus kalau panjenengan sami diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalau panjenengan sami pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan sucikan, maka kalau panjenengan sami diperintah Rasulullah untuk menikahi para wanita yang merdeka. Hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisu padha golek sira kabeh arizqa ing rezeki bin nikahi kelawan lantaran nikah. Dengan lantaran nikah. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu kalau panjenengan sami untuk diluaskan rezekinya Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan nikah. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di surat Nur ayat 32 mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-nya. Jadi wong nikah gak perlu khawatir rezekine itu kurang. Insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting niat nikahe bener. Niat nikahe niku bener. Ana ta nikah njuk nikah sing gak bener nggih ana. Nggih wonten. Nggih wonten. Niki terus dawuh Allah Subhanahu wa taala, jika kalau panjenengan sami termasuk orang miskin, orang yang tidak mampu, maka akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, iltamisur rizqa, nggih golek sira kabeh ing rezeki binikahi lantaran dengan nikah. Mungkin kalau panjenengan sami bisa merasakan nggak usah ndelok wong liya, dolek awake dhewe ae sering-sering apa bener setelah saya nikah itu rezeki saya bertambah. Dhisik hidup bujang, nang kos-kosan dan sebagainya ngene-ngene, setelah menikah punya anak, punya istri, ternyata sudah punya rumah sendiri, punya mobil, punya motor dan sebagainya. Monggo panjenengan persane awake dhewe-dhewe. Enggak Ustaz, aku mari nikah malah susah dan sebagainya. Gini mau di napa malih dikoreksi, kok sampai seperti ini? Apakah tujuan saya nikah itu sudah betul atau bagaimana? Atau kalau memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala, dawuh Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Dawuh Rasulullah juga pasti benar. Pun hadis yang keenam, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih,
Man tazawwaja utawi sapa wonge tazawwaja iku rabi sapa man nikah sapa man faqat uktiya maka tamaman den paringi sapa man nisfal ibadati ing separone ibadah. Niki nggih bahwasanya orang yang menikah nggih bahwasanya orang yang menikah maka ia telah diberi separuh ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Sebab nopo? Sebab nikah niku termasuk salah ibadah sing dawa. Nggih, ibadah yang paling lama. Selama kula panjenengan saya masih punya pasangan, disitulah kula panjenengan sami berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek salat 5 waktu ono hitungan jame 5 menit 10 menit selesai, nggih kan? Ngaji nggih ngoten sebetulnya sak jam selesai. Poso Ramadan paling saulan. Tapi nikah mboten. Ibadah yang lama. Nggih, makanya disebut separuh ibadah niku nggih dengan ibadah nikah niku wau. Karena disitulah kalau panjenengan sami ketika seorang istri taat kepada suami, maka disitulah surganya orang istri. Begitu sebaliknya, ketika seorang suami memberi nafkah kepada seorang istri, itu termasuk surganya seorang laki-laki. Nanti di hadis yang terakhir dikatakan bahwasanya sodako kepada istri dan sebagainya itu lebih baik daripada sodako yang lain. Maka disitulah terus dawuh Rasulullah SAW bahwasanya menikah itu adalah termasuk salah satu separuh dari ibadah kula panjenengan kebenengan sami. Maka sing jomblo-jomblo dan nikah. Sebab nopo niki hadis yang ketujuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirarukum utawi pira-pira olone nira kabeh uzzabukum iku wong bujangan ira kabeh. Niki dawuh Rasulullah nggih sedherek kula. Bahwasanya Rasulullah mengatakan nggih sebagian orang-orang yang buruk di antara kalian adalah orang-orang yang membujang. Ini diriwayatkan Abu Ya'la At-Tabrani dan Ibnu Adi dan Ibu Hurairah. Niki terus dawuh Rasulullah SAW bahwa sebagian orang-orang yang buruk di antara kalian adalah orang-orang yang membujang. Niat bujang gak gelem kawin padahal dia sudah mampu dan sebagainya. Itu termasuk elek-eleke wong sing duwe niat jomblo. Memang keadaannya belum mampu tapi kalau sudah punya niat untuk menjomblo, termasuk orang-orang yang jelek di mata Rasulullah SAW, sebab tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, gak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan hadis yang ke-8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirarukum utawi pira-pira ala nira kabeh uzzabukum iku wong bujangan ira kabeh wa aradilu utawi pira-pira asore mautakum yit ira kabeh iku uzzabukum bujangan ira kabeh. Niki dipertegas lagi. Nah, sebagian orang-orang yang buruk di antara kamu adalah orang-orang yang bujangan, dan orang-orang yang mati, yang hina di antara kalian adalah orang-orang yang bujangan. Nah, terus ketika kalau panjenengan sami punya niat hidup menjomblo dan meninggal tetap menjomblo, maka itu termasuk mati yang hina. Dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan menjomblo niki wonten hukume nggih. Apa hukum menjomblo itu? Pada dasarnya dalam hukum Islam, hukum menjomblo adalah mubah atau boleh nggih, tapi lebih baik untuk menikah. Boleh itu bagi siapa? Bagi mereka yang belum menemukan pasangan yang cocok, sedang fokus untuk menuntut ilmu, atau belum mempunyai kesiapan mental atau materi.
niki dibolehkan untuk menjomblo. Nggih, boleh pada asalnya seperti ini. Dan dihukumi makruh apabila jika seorang tersebut memiliki keinginan dan mampu secara fisik atau materi untuk menikah, namun menundanya tanpa alasan yang jelas. Nggih, wis dikai kemampuan, nggih, wis pingin secara fisik mampu, secara nopo harta benda juga mampu, tapi masih menunda tanpa alasan yang jelas. Ini hukumnya makruh. Dan hukumnya menjadi haram apabila nggih, jika seseorang itu sangat dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar seperti zina, tidak mampu menahan hawa nafsu, namun tetap memilih untuk menjomblo, nggih, tetap untuk memilih sendirian, nggih, itu nggih, monggo nggih. Tapi dari Rasulullah SAW nggih ngeten niki wau nggih, bahwasanya orang yang menjomblo itu termasuk orang-orang yang orang-orang yang hina, termasuk orang-orang yang kalau nanti pas meninggal itu termasuk mati yang hina. Saman pilih pun di monggo, pilih jomblo apa pilih nikah, mawon pilih nikah. Terus niku, terus kenapa sampai demikian? Di hadis yang ke-9 dikatakan Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum utawi pira-pira ala nira kabeh, uzzabukum iku wong kang bujangan ira kabeh. Ini sampai 3 kali hadisnya nggih. Hadis ke-6, hadis ke-7, hadis ke-8 dan ke-9 masih menyinggung masalah jomblo. Nggih. Rakaatane utawi 2 rakaat min mutaahilin saking wong anduweni bojo khairun iku luwe bagus min sab'ina tinimbang 70 rakaatan apa rakaate min ghairi mutaahilin ketimbang orang wong kang ora duwe bojo. Nah niki dikatakan di hadis ke-9 bahwasanya sebagian orang nggih, orang-orang yang sebagian orang-orang yang buruk di antara kalian adalah orang para bujangan. 2 rakaat dari orang yang berkeluarga lebih baik daripada 70 rakaat daripada orang yang tidak berkeluarga. Ini dari Ibnu Adli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sembayange nggih wong sing duwe bojo nggih 2 rakaat itu lebih baik nggih daripada sholatnya orang bujang yang 70 rakaat. Makanya ketika jadi imam itu disunahkan, diharapkan untuk yang sudah berkeluarga jadi imam, bukan yang bujangan kalau bisa. Nggih. Itu. Terus di dalam hadis yang ke-9 ini Rasulullah mengatakan bahwasanya sebagian 2 rakaat dari orang yang berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaatnya orang-orang yang tidak berkeluarga. Niki berarti napa nggih? Sangat-sangat dianjurkannya kula panjenengan sami oleh Rasulullah, oleh Allah untuk segera menikah. Perintah nikah ini nggih, perintah nikah ini monggo kula panjenengan sami sudah punya putra putri nggih yang sudah waktunya untuk nikah, monggo sareng-sareng segera dinikahkan. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma utawi barang ataita kang aweh pangan sira kabeh zaujaka ing bojo wadon ira kabeh fahuwa moko utawi ma laka kaduwe sira sedekahun itu sedekah. Dawuh Rasulullah SAW, makanan yang engkau berikan kepada istrimu terhitung sedekah bagimu. Nggih, yakni jika memang meniatkan keseluruhannya sebagai sedekah, sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam khabar Sahih Muslim. Beliau mengatakan yahtasibuha shadaqatun, bahwasanya menjadikan sebagian itu sedekah. Nggih, terus ketika seorang suami memberikan sedekah kepada istri itu lebih baik. Nggih, telah diniatkan memberikan sesuatu kepada istri ataupun anak dan sebagainya, itu diniatkan untuk sedekah. Dalam suatu riwayat yang lain di dalam kitab Tangkul Qaul dikatakan, nggih, wa fi riwayatin
1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, yakni untuk biaya perang, untuk jalan kebaikan. 1 dinar engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin dan menafkahkan kepada keluargamu, baik nafkah wajib maupun nafkah sunnah, maka yang terbesar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Ini hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Okay. Jadi ketika kalau panjenengan sami sedekah, sedekah kepada orang fakir miskin, sedekah untuk perang, untuk membangun masjid dan sebagainya, itu pahalanya masih besar, lebih besar. Ketika kalau panjenengan sami sedekah kepada anak, kepada bojo dan sebagainya, terus dawuh Rasulullah SAW. Nah niki sing terakhir yang kalau sampaikan ada panjenengan, ngapunten bahwasanya dawuh Rasulullah SAW, kalau bisa kalau panjenengan sami menikah itu sekali untuk selamanya. Namun di beberapa kenyataan kehidupan kula panjenengan sami, ada hal yang perlu ditanyakan. Napa niku? Bagaimana surganya seorang perempuan apabila dia menikah lebih dari satu kali? Lebih dari satu kali. Lek lanang jelas, loro, telu, papat dan sebagainya iso mlebu kabeh. Nah, ketika seorang perempuan ini menikah lebih dari satu kali, surgane melok sapa? Melok bojo sing pertama, apa melok bojo sing kedua, apa melok bojo sing ndi? Ketiga, keempat. Nggih. Berarti nikah gak bisa tok, Pak yo. Bisa ping 3 ping 4 pacaran perempuan. Nggih. Nggih. Pun niki kula jelasaken dhateng panjenengan. Nggih. Ketika seorang perempuan itu menikah lebih dari satu kali, maka ikut siapa surganya? Nah niki kula cuplikaken beberapa. Yang pertama, nggih. Yang pertama itu mengikuti suami yang pertama. Terus Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni dalam Mukhtasar Tadrikul Qurtub mengatakan bahwasanya perempuan yang nikah beberapa kali kelak di akhirat akan bersuami dengan laki-laki yang pertama, yang menjadi suaminya karena suami pertama yang mengawali keperawanannya. Ini pendapat diambil dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menasihati putrinya Asma binti Abu Bakar untuk memilih bersabar menghadapi suaminya Zubair bin Awam yang rajin ibadah tetapi ringan tangan, suka memukul istrinya. Putriku, sabarlah, Zubair adalah laki-laki soleh, bisa jadi ia adalah suamimu kelak di surga. Sebuah hadis sampai kepadaku, laki-laki yang mengambil keperawanan seseorang perempuan kelak akan menjadi suaminya di surga. Niku lek suami ini pertama niku tiang soleh dan belum ngambil. Nah sing repot kan gak ngono sakniki, perawane hilang tapi kawin dengan orang lain. Ngapunten, ternyata keperawanan itu tidak hilang dengan suami yang pertama, dengan jadi hilang dengan orang lain. Nah niku sing repot kan niku. Nggih. Lek jelas-jelas niki terus Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni bahwasanya orang yang akan bersama seorang perempuan di surga kalau dia menikah lebih dari satu kali adalah dengan suami yang pertama. Karena itu. Yang kedua, perempuan yang menikah beberapa kali di dunia diperbolehkan memilih siapa di antara laki-laki yang pernah mengawininya untuk menjadi suaminya kelak. Jadi perempuan dibebaskan milih sing disampaian, bojo sing pertama atau bojo sing kedua atau sing ketiga. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Ar-Rabi yang mengutip hadis Rasulullah dan terjana perempuan yang memiliki beberapa suami dipersilakan untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pasangannya di akhirat.
Nggih, terus perempuan itu berhak memilih di antara laki-laki tersebut untuk nggih pasangannya di akhirat. Nggih. Yang ketiga, nggih, perempuan yang menikah beberapa kali kelak di akhirat akan bersuami dengan laki-laki yang terakhir. Nggih, laki-laki yang terakhir yang menjadi suaminya. Ini disebutkan dalam Sa'rani juga mengutip hadis dari riwayat sahabat Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, Ibnu Yaman mengatakan kepada istrinya, jika kau ingin aku menjadi suamimu di surga, jangan kau menikah sepeninggalku, karena perempuan di surga adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Nggih. Oleh karena itu istri-istri dari Rasulullah SAW haram menikah setelah meninggalnya Rasulullah. Nggih. Maka perempuan yang menikah lebih dari satu kali, maka dia nggih menjadi bagian dari istri yang terakhir. Nggih. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadisnya, nggih, yang artinya perempuan yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi sepeninggal suaminya, maka ia di akhirat adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Hadis riwayat At-Tabrani. Nggih. Niku tadi perempuan punya pilihan. Yang keempat, nggih, yang keempat, perempuan yang menikah beberapa kali kelak di akhirat akan bersuami dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya. Nggih, paling baik akhlaknya. Niki sebagaimana nggih Imam Sa'rani juga meriwayatkan dari hadis niki semua ada dasarnya. Nggih, ada dasarnya. Ini asalnya mengutip hadis dari At-Tabrani Al-Bazar mengatakan, yang artinya Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seseorang perempuan memiliki dua suami di dunia, keduanya wafat dan berkumpul di akhirat, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Rasulullah SAW menjawab, perempuan itu akan menjadi istri laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan itu saat di dunia. Rasulullah kemudian melanjutkan, wahai Ummu Habibah, laki-laki dengan akhlak yang baik pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nggih. Nah, terus niku keadaan seorang perempuan yang bila mempunyai suami, nggih, pernah menikah lebih dari satu kali, bisa pakai apa? Bisa dengan suami pertama, kedua, ketiga atau keempat. Nggih, banyak pilihan. Pun sampean enggak usah khawatir, nggih. Nek memang seperti itu sampean pasti mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting bojone api. Pun ngoten mawon yang dapat kula sampaikan tentang panjenengan, nggih, dados nikah itu adalah perintahnya Allah, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kula panjenengan sami punya putra putri yang sudah berkemampuan, nggih, sekiranya mampu, nggih, punya kemampuan untuk menikah, nggih, monggo kula panjenengan sami segera untuk menikahkan mereka, karena itu juga termasuk kewajiban kita sebagai orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam panjenengan, muga-muga yang sampun kula sampaikan te panjenengan dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kerang langkungnya yang mungkin ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqil wa matarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.